Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Psikologi Lingkungan. Kali ini kita lanjut bahas environmental stress. Environmental stress apa yang dibahas? Kali ini kita akan ngomongin lebih detail tentang satu environmental stress, namanya crowding ya. Crowding. Apa itu crowding? Nah, ini yang seru banget menurut saya karena sangat psikologis banget. Nah, di video lalu kan kita udah bahas tentang salah satu environmental stress. Jadi, ada faktor di lingkungan yang kemudian membuat manusia itu mempersepsi bahwa faktor lingkungan itu sebagai sebuah stres ya, sebagai sebuah tekanan. Nah, minggu lalu atau video lalu ya, kita sudah membahas soal noise. Betapa noise, suara-suara kebisingan, ya, lebih tepatnya kebisingan, itu kemudian mempengaruhi bagaimana manusia berperilaku, mempersepsi, berpikir, dan merasa. Ya. Jadi, lingkungan berinteraksi terhadap perilaku manusia. Lingkungan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Nah, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, ada sebuah environmental stress lain yang disebut dengan crowding. Ya, crowding. Apa itu crowding ya? Kalau di bahasa Indonesia kan itu masih belum nemu padanan kata yang pas. Tapi kalau mau mendekati penjelasan crowding itu mungkin apa ya? Kerumunan ya, kerumunan atau seberapa dekat kita dengan orang lain dari segi jarak yang physically ya. Dari segi jarak yang physically. Nah, ini mau saya bahas detail maksudnya seperti apa si crowding itu. Nah, crowding itu merujuk pada keberadaan orang lain yang ada di sekitar kita, yang dekat sama diri kita. Nah, keberadaan orang lain ini membuat kita kemudian mencoba untuk mengestimasi apakah orang lain ini melanggar satu aspek yang disebut dengan personal space ya, alias jarak personal. Nah, kemudian dari situ, dari bahasan crowding ini kita menemukan ada hal yang disebut dengan personal space atau jarak personal. Kalau masih belum paham, saya jelasin kayak gini ya. Katakanlah kita kemudian naik kendaraan umum ya, sebut aja angkot. Jadi kita naik angkot, kemudian angkotnya masih kosong. Kita naik, duduk di belakang supir, tepatnya di kursi yang panjang di angkot itu, kita duduk di belakang supir. Karena masih kosong, angkotnya masih kosong. Kemudian datang orang lain yang masuk kemana? Masuk ke angkot itu. Nah, dia duduknya bukan di sebelah kiri, ya di bagian yang kursi pendek, yang lebih pendek, bukan ke ujung, tapi malah nempel dekat kita. Itu kan artinya apa? Artinya personal space kita dilanggar. Kenapa dilanggar? Kok orang masih lega kok angkotnya? Kenapa dia duduk milih dekat sama kita? Gitu ya, kebayang ya? Nah, tapi beda nih, kalau misalnya kita naik angkotnya kemudian udah agak penuh. Maka ketika ada orang masuk, dia duduk dekat kita, itu wajar. Mudah-mudahan kebayang ya, ternyata lingkungan, jarak, kemudian menentukan apakah kita punya personal space apa enggak. Ya, punya personal space, ruang personal apa enggak. Kalau ruang personal ini dilanggar, maka kita akan jadi stres, tertekan. Saya ulangin lagi ya. Kalau ruang personal kita dilanggar, maka kita akan merasa stres. Nah, jadi persepsi tentang crowd ya, crowd itu mungkin padanan katanya selain kerumunan itu seberapa padat apa enggak, itu bergantung dari persepsi kita terkait ruang ya, terkait dengan space ya. Kayak tadi, kalau angkotnya kosong, kita masuk terus tiba-tiba ada orang masuk juga, kok dia nempel-nempel di aku. Nah, ruang personal kita jadi keganggu. Kenapa? Karena ruangnya, si space-nya besar. Kecuali kalau angkotnya udah penuh, agak penuh, orang duduk di dekat kita banget, nempel, ya nggak apa-apa. Tapi ini ruangnya masih luas, kok dia nempel-nempel sama aku? Personal space kita, ruang personal kita terlanggar, gitu ya. Termasuk kalau misalkan kita sholat berjamaah, misalkan kita udah masang sejadah, tapi kaki orang lain itu masuk ke sejadah kita, kan itu jadi ruang personal. Nah, ternyata secara abstrak, secara psikologis, kita menentukan ruang-ruang personal bergantung dari ruang yang kita tempati. Kalau kita berada pada ruangan yang luas, terbuka, maka ruang personal kita pun akan apa? Akan meluas. Kita semakin lega, perasaannya tidak tertekan, gitu ya.
tidak terlalu padat lah, tidak terlalu crowd. Nah beda, kalau ruangnya makin kecil, makin sempit, ruang personal kita juga jadi terbatas. Nah, semakin kecil ruang personal, semakin mudah tertekan, semakin mudah stres. Nah, itulah kenapa crowding jadi salah satu faktor yang masuk ke environmental stress. Persepsi kita terhadap lingkungan, apalagi ruang, terhadap space, ngaruh ke personal space psikologis kita. Oleh karena itu, ruangan yang ada di lingkungan, di environment, ngaruh banget ke seberapa menekan lingkungan itu terhadap psikologis kita. Nah, dari situ benar-benar makin paham ya, bahwa ternyata crowding, adanya kerumunan, kepadatan, ngaruh ke ruang psikologis seseorang. Makanya penting nih ngatur tata ruang, tata letak, tata kota, supaya jangan terlalu padat, jangan terlalu dense. Jadi density, ya tata ruang, itu mungkin orang-orang di ilmu lingkungan, tata kota, tata ruang, yang harusnya lebih mengerti soal hal itu. Karena ngaruh banget ke sisi psikologis seseorang. Ya, ada beberapa tokoh yang ngebahas banget soal itu, misalkan Stockholz ya. Stockholz itu dari tahun 72 betul-betul mengkaji dan meneliti betapa ruang-ruang yang ada di lingkungan kita kalau dimanfaatkan itu ngaruh ke psikologis kita. Makanya kenapa kota yang asik, kota yang membahagiakan adalah kota-kota yang banyak ruang terbuka. Atau istilahnya ruang terbuka hijau ya, ada taman penting, plafon atap yang tinggi. Jadi kan semakin atapnya dekat sama lantai, di bawah 2 meter itu kan makin pengap gitu ya. Yang bagus tuh kan yang 3 meter, yang 4 meter atap itu. Semakin pengap ruangan, ruang psikologis kita semakin tertekan, semakin rentan kita untuk mengalami stres ya. Ngaruh banget hal itu. Ada tokoh namanya Evans ya, tahun 2001, tahun 2006, terus juga saya cek dulu nih catatannya, tahun 2001 dan 2006, bahkan dari tahun 87 beliau itu meneliti di laboratorium tentang ruang dan jarak space ya. Dan itu ternyata ngaruh banget. Jadi dampak crowding itu ngaruh banget ke hal-hal psikologis dan juga fisik ya. Termasuk kulit ya, kelembapan kulit. Jadi kalau teman-teman pengen kulitnya bagus ya, nggak usah skincarean, tetap glowing, nggak mudah lembab, nggak mudah berminyak. Ternyata ruangnya juga banyak di ruang terbuka ya, jangan di ruang tertutup, yang tertekan, yang crowded, yang padat. Itu ternyata ngaruh banget, bukan cuma dari segi kulit, tapi tekanan darah, aliran darah, pernafasan, itu ternyata ngaruh banget ke crowding ya. Dan Evans ini neliti dari tahun 87. Terakhir itu publikasi yang saya temukan soal crowding dari Evans itu tahun 2006. Nah, maka ternyata setelah berpuluh tahun penelitiannya masih lumayan sama juga ya. Penemuannya sama bahwa crowding itu ngaruh ke fisik seseorang. Bukan cuma psikologis, tapi juga ke fisik seseorang. Dan ini penting untuk bisa kita ketahui bersama. Nah, salah satu dampak yang betul-betul ngaruh ke diri psikologis manusia itu ada istilah yang disebut dengan social withdrawal ya. Social withdrawal itu penolakan sosial. Maksudnya penolakan sosial itu gimana? Jadi orang itu kemudian akan cenderung menjauh, menghindari berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Maksudnya gini, semakin padat, jadi semakin seseorang itu mempersepsi padat ya, crowd ya, lingkungannya, maka kemudian dia akan semakin enggan untuk melakukan interaksi sosial. Jadi orang yang hidup dan tinggal pada lingkungan yang crowd, yang padat, yang numpuk, yang keganggu ruang personalnya, maka komunikasinya akan terganggu. Karena cenderung untuk melakukan apa tadi? Social withdrawal ya. Dan itu udah lama, dari tahun 87 ini ya, Evans dan Cohen melakukan penelitian itu. Sampai saat ini masih sama. Jadi jadi kalau misalkan kita mikir bahwa ada orang ya, mungkin ya orang yang kurang beruntung secara ekonomi, akhirnya tinggal di satu rumah yang isinya itu beberapa kepala keluarga, yang isinya lebih dari 5 orang, tapi rumahnya sempit gitu ya, crowd, ternyata orang makin nggak minat untuk berkomunikasi.
Jadi justru semakin banyak orang, semakin tidak berminat untuk berkomunikasi, semakin melakukan yang disebut dengan social withdrawal ya. Nah ini makanya ternyata penting ya, crowding ini penting banget untuk kita pelajari supaya bisa lebih ngerti tentang hal itu. Nah yang lebih menarik lagi ya, Evans dan Cohen ini dari tahun 1987 sampai tahun 2004. Jadi 1987 sampai 2004 itu ngulik soal crowding dan efeknya ya. Nah selain muncul social withdrawal tadi, Evans dan Cohen juga menemukan bahwa orang tuh jadi semakin agresi. Jadi ternyata bukan cuman mereka menolak ya, mereka withdrawal, enggan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, malah situasi di mana sangat crowd itu membuat orang malah agresi. Jadi kalaupun berkomunikasi, komunikasinya itu malah yang menyakiti dan melukai. Jadi memilih awalnya enggan untuk berkomunikasi, tapi kalaupun berkomunikasi, maka apa yang terjadi? Dia memilih komunikasinya dengan cara yang agresi. Yang kayak gimana itu yang agresi? Kalau kata Evans dan Cohen itu adalah berkomunikasi yang mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat yang melukai orang lain. Nah, makanya ini kan bahaya ya, bahwa semakin crowd, ternyata semakin orang withdrawal, ya, nggak mau berkomunikasi, malah semakin juga agresi sama orang lain. Nah, makanya kita perlu aware bahwa ada environmental stress, ada tekanan yang membuat, aduh aku tuh ternyata butuh ruang personal. Nah, makanya penyediaan lahan yang luas, penyediaan rumah yang memadai secara kualitas, itu penting ya. Mudah-mudahan para pemangku kebijakan kita ngerti banget soal hal ini ya, bahwa ternyata lingkungan itu ngaruh banget ke psikologis orang. Semakin padat penduduknya, semakin crowd, maka semakin sulit kita menjadi orang-orang yang sehat secara mental. Itu aja video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, dan juga ngerti bahwa ternyata soal crowd ini penting. Nah, kita akan lebih lanjut tentang crowd itu di episode yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.